Terima kasih Bapak Profesor Sumindas Gosmat, Pak Kodari. Bapak Ibu sekalian, jadi tadi kita melaksanakan rapat antara Satgas Pemerintah dengan Satgas DPR RI. Saya melaporkan dua hal. Yang pertama adalah mengenai update situasi. Yang kedua adalah mengenai apa yang akan kita lakukan ke depan, terutama persetujuan rencana induk untuk percepatan rehab dan rekon pasca bencana di 3 provinsi Sumatera. Untuk update, kita tahu bahwa ada 3 tahapan. Tahapan pertama adalah setelah ada bencana adalah tanggap darurat. Tanggap darurat itu langsung komando dari Bapak Presiden, semua KL bergerak, pemerintah daerah semua bergerak, dan itu termitigasi dengan cukup baik. Setelah itu kemudian Satgas dibentuk tanggal 8 Januari. Kami melakukan koordinasi dengan semua KL dan pemerintah daerah untuk mempercepat di masa tanggap darurat dan transisi. Dan ini juga progresnya cukup baik. Pemerintahan kabupaten yang tadinya ada yang tidak jalan semua. Kecamatan sudah. Kantor desa ada beberapa yang terdampak. Meskipun operasional sudah berjalan operasional, tapi ada yang masih di Huntara, ada di kantor, di rumah kepala desa dan lain-lain. Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, di Tampol di Tengah. Kemudian rumah sakit, fasilitas kesehatan dan puskesmas juga relatif semua sudah baik, tapi akan dioptimalkan lagi oleh Menteri Kesehatan. Ada beberapa puskesmas membantu yang jadi masalah. Kemudian untuk akses jalan nasional semua terhubung, jembatan nasional sudah terhubung. Provinsi ada 1 yang di Aceh dan 1 lagi di Sumatera. Saya ulangi, Aceh itu antara Biren dengan Gayo Lues, kemudian jalan antara di Tapanuli Utara. Ini yang jalan provinsi. Tapi yang di Sumatera Barat semua lancar. Kemudian jembatan nasional juga baik, terhubung meskipun temporer. Ada yang menggunakan beli, ada yang menggunakan jembatan perintis, ada yang menggunakan jembatan AMKO, ada yang menggunakan jembatan gantung, tapi fungsional untuk mobilitas. Ada beberapa jembatan daerah yang belum. Nah, kemudian proses pembelajaran berjalan, tapi dari 4.922 ada beberapa sekolah yang ada di tenda, dan terutama di daerah merah, yang dia harus relokasi. Ini yang sedang tadi kita bicarakan mengenai kesiapan tempat untuk relokasinya. Kemudian juga ada yang menumpang di sekolah yang lain, ya. Ada juga yang di kelas darurat. Itu ada beberapa, tapi mayoritas sudah di sekolah masing-masing. Dari 4.922 seingat saya lebih kurang hampir 3.800 itu ada di sekolah masing-masing sudah diperbaiki. Nah, ini progres-progres yang baik ini, ya, termasuk juga yang sudah di Huntara, masyarakat di Huntara, ya, sebagian besar di Sumatera Barat, Sumatera Utara, di Aceh. Kemarin terakhir adalah yang di Aceh, yaitu di namanya Kecamatan Sengkrak di Aceh Tamiang. Itu yang masih di tenda, tapi sekarang sudah masuk ke Huntara dari BNPB. Sekarang kita akan melakukan proses menuju pemulihan permanen. Itulah, jadi dari 3 tahapan itu, tanggap darurat, transisi, kemudian kita masuk masa untuk menuju permanen. Kita namakan rehab rekon. Dan ini kuncinya adalah renduk. Renduk ini, rencana induk ini direkap dari seluruh kabupaten kota, provinsi, dan kementerian lembaga. Setelah itu disandingkan. Dari sandingan itu dari Bappenas, kemudian juga kami Satgas ikut dalam menyesuaikan. Akan diselesaikan dalam waktu 3 tahun, 2026, 2027, 2028. Kemudian ada 11.512 kegiatan, jalan, jembatan, sekolah, dan lain-lain. 11.512
12 kegiatan, program kegiatan yang akan dikerjakan. Kemudian dibuat skala prioritas. Yang prioritas utama tentu di tahun 2026, infrastruktur, sungai, jalan, kemudian sekolah, dan lain-lain. Puntap, hunian tetap ya, karena jangan terlalu lama di Untara kita harapkan. Setelah itu ada yang lain-lain di 2026, prioritas kedua. Nah yang menjadi prioritas terakhir, misalnya sungai yang tinggal ujung-ujungnya aja, ya, itu di tahun 2027. Nah total anggaran yang sudah kami diusulkan dan alhamdulillah sudah disetujui di tingkat pemerintah dan kami tadi laporkan kepada Satgas DPR yang dipimpin oleh Profesor Sumida Ahmad, alhamdulillah juga didukung, itu nilainya sebanyak 100,166 triliun selama 3 tahun. Untuk di tahun 2006 totalnya adalah 38,9 triliun. Kemudian untuk tahun 2027 32,9 triliun dan di tahun 2028 28,2 triliun. Totalnya lebih kurang 100,1 triliun. Nah inilah kira-kira anggarannya dan itu sudah dibagi-bagi kementerian lembaga. Memang yang terbesar itu adalah infrastruktur. Kementerian PU itu lebih kurang totalnya 69 triliun selama 3 tahun. Tahun ini 22 triliun. Nah kita harap di samping itu juga hunian tetap dari Kementerian PKP 7,4 triliun selama 2 tahun. Kalau huntap kita targetkan paling lambat 2027. Jangan terlalu lama di hunian sementara. Nah ini alhamdulillah sudah disetujui. Nanti tinggal tadi Pak Menteri Keuangan juga menyampaikan kesiapan anggaran untuk tahun 2006 yang 38 triliun. Nanti Kementerian Lembaga akan mengajukan berikut dokumen pendukungnya. Begitu sudah disetujui, tadi Bapak Profesor Sumida Ahmad sudah menekankan tiap-tiap Kementerian Lembaga agar membuat timeline disampaikan kepada kami pada awal Juni dan setelah itu nanti kami akan melakukan evaluasi per 2 minggu oleh Satgas pemerintah dan setelah itu nanti pasti akan kami sampaikan kepada DPR setiap progresnya nanti. Kami kira demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Tito. Saya menggarisbawahi Bapak Ibu sekalian bahwa pada hari ini alhamdulillah telah disetujui anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi selama 3 tahun ya Pak Tito ya. 100,1 triliun, saya ulangi tahun 2026 38,9 triliun, 2027 32,9 triliun dan 2028 28,2 triliun. Iya silakan Pak. Ya, saya lupa menambahkan Bapak Presiden pada bulan Januari juga sudah menyetujui tambahan 3D transfer keuangan daerah kepada daerah-daerah 3 provinsi ini, kabupaten kota, yang totalnya sebanyak 10,6 triliun. Ya. 1,6 triliun itu adalah di Aceh, 6 triliun lebih ada di Sumatera Utara, dan 2, triliun lebih ada untuk Sumatera Barat. Nah ini yang kami kawal juga dari Satgas pemerintah kawal agar 10,6 triliun digunakan oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk penanganan wilayah masing-masing yang mereka mampu dan kami sudah menginventarisir rencana kegiatan mereka semua dengan peraturan perkada istilahnya dibuatkan peraturan gubernur atau wali kota atau bupati. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.